Perkenalkan, nama saya Amhardi Junisa dari SMA Negeri 4 Pagar Alam, Sumatera Selatan. Hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan pelaksanaan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Wah, anak bapak cerah-cerah semua ya pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat sampai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Iya, Pak. Alhamdulillah, syukur sampai saat ini kita masih diberi kesehatan meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Tapi ingat selalu tentang 3M ya. Apa M yang pertama? Mencuci tangan dengan sabun. M yang kedua? Memakai masker. M yang ketiga? Menjaga jarak, hindari kerumunan. Oke, betul. Jadi mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Oke, bagus. Semuanya sudah mengetahui. Tapi perlu diingat, prinsip tersebut harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Biar proses pembelajaran kita berjalan lancar, kalian pun bisa konsentrasi dan fokus terhadap materi pelajaran kita nanti yang akan Bapak sampaikan. Baiknya kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa Ketua Kelas. Baiklah, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebagai tanda cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahan ajar dan LKPD sebelum pertemuan ini sudah Bapak upload di Google Classroom. Bagaimana, sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Selain bahan ajar dan LKPD, Bapak juga menyertakan absensi kehadiran. Bagaimana, sudah diisi belum absensinya? Sudah, Pak. Pak. Baiklah, Bapak cek dulu ya. Baiklah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, Pak. Mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya, biar tidak ada suara-suara yang mengganggu saat pembelajaran berlangsung. Nanti kalau mau menjawab pertanyaan ataupun mau bertanya, silakan baru diaktifkan. Bisa dipahami? Pak. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang komponen utama sistem komputer. Nah, sekedar mengingatkan kembali, siapa yang masih ingat apa itu perbedaan RAM dan ROM? Saya, Pak. Ya, silakan Pebi. RAM adalah random access memory, sedangkan ROM adalah read only memory. Oke, betul. Kalau kita lihat dari kepanjangan namanya. Coba ada yang lain yang mau menambahkan dari jawaban teman kalian? Saya, Pak. Ya, silakan Randa.
RAM adalah jenis memori yang berfungsi menyimpan program dan data yang dapat dibaca maupun ditulis ataupun dihapus oleh programmer. Sedangkan kalau ROM merupakan hardware yang dibuat pabrik hanya untuk dibaca saja, tidak dapat diubah, dipindah ataupun diisi ulang oleh pihak lainnya. Itu saja, Pak. Oke, betul sekali. Bapak tambahkan sedikit ya. RAM merupakan media penyimpanan atau storage yang bersifat volatil atau penyimpanan sementara dan dapat dibaca dan ditulis. Sedangkan ROM merupakan media penyimpanan atau storage yang bersifat non-volatil atau penyimpanan permanen. Oleh sebab itu, ROM hanya bisa dibaca dan tidak dapat ditulis. Ya, satu lagi, siapa yang masih ingat 3 komponen dasar komputer? Saya, Pak. Ya, silakan Nopin. Baik, Pak. Dari pembelajaran minggu kemarin bahwasanya kita telah belajar mengenai berbagai perangkat, yaitu ada pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga itu pengguna yaitu firmware. Sekian, Pak. Ya, betul sekali. Rangkaian ketiga komponen tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya, karena hardware tidak bisa berfungsi tanpa adanya software. Hardware dan software pun tidak akan berjalan dan bekerja tanpa adanya brainware atau pengguna. Kembali lagi ke pokok pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan membahas tentang mengenal jaringan komputer lebih teknis. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian mampu menganalisis ragam topologi jaringan komputer dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengevaluasi manfaat jaringan komputer dengan benar dan sesuai konteks. Yang ketiga, kalian mampu memilih dengan tepat komponen jaringan komputer beserta fungsinya dengan tepat. Dan yang terakhir, Pak harapkan juga kalian mampu menentukan media transmisi dalam jaringan komputer dengan benar dan percaya diri. Adapun penilaian yang akan kita laksanakan, silakan kalian download LKPD yang sudah Bapak share di kelas virtual Google Classroom kita. Di sana nanti akan ada perintah soal untuk menganalisis jenis topologi jaringan komputer. Silakan kemas hasilnya menggunakan aplikasi PowerPoint yang menarik. Nanti selesai diskusi, silakan dipresentasikan hasilnya per kelompok. Selain itu, ada juga tes soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Form. Linknya nanti akan Bapak share juga di Google Classroom. Sebagai stimulus untuk mengawali materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan membuka video ya, silakan disimak. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Apa itu topologi jaringan komputer? Topologi jaringan komputer merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel. Ada beberapa macam topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T-konektor sebagai kabel end-to-end. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lain. Yang kedua, hemat kabel. Yang ketiga, layout kabel sederhana. Kekurangan topologi bus. Bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kepadatan pada jalur lalu lintas.
Diperlukan repeater Topologi yang kedua adalah topologi star atau bintang. Topologi ini merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lainnya. Kelebihan topologi star. Yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut. Tingkat keamanan termasuk tinggi. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Penambahan dan pengurangan stesen dapat dilakukan dengan mudah. Akses kontrol terpusat. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan paling fleksibel. Kekurangan topologi star. Jika switch atau hub sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi, biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Topologi yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ini adalah topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kelebihan topologi ring. Memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan. Konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan topologi star. Topologi mesh merupakan suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Kelebihan topologi mesh. Jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kelemahan topologi mesh. Memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel. Topologi tree. Topologi jaringan komputer tree atau pohon merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Kelebihan dari topologi
3. Susunan data terpusat secara hierarki. Hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Kelemahan topologi 3. Apabila komputer yang menduduki tingkatan tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya ikut bermasalah. Menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah atau backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat. Sekian dan terima kasih. Oke, dari video yang sudah kalian tonton, apakah ada tanggapan? Saya Pak, Ya, silakan Adit. yang saya tangkap dari tayangan video tersebut adalah bahwa topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga terbentuk jaringan. Adapun setiap topologi itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul sekali. Anak Bapak memang cerdas ya. Topologi ada banyak ya, di antaranya topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree, dan topologi hybrid. Tentu saja di setiap topologi memiliki karakteristik dan kecepatan yang berbeda-beda. Kita tinggal memilih disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang ada. Untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak jelaskan menggunakan PowerPoint. Jenis topologi ada topologi bus, topologi star, topologi tree, topologi mesh, dan topologi ring. Adapun topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Nah, topologi ini merupakan topologi yang paling sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar, dan biasanya hanya digunakan untuk jaringan kecil antara 5 sampai dengan 10 komputer. Ini untuk topologi bus. Selanjutnya, topologi star. Topologi star bentuknya seperti bintang, sebuah alat yang disebut konsentrator, bisa berupa hub atau switch, ini alatnya, yang bisa kita jadikan sebagai pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Adapun karakteristik dari topologi star ini, yang pertama dapat menggunakan kabel low grid, itu yang pertama. Yang kedua, setiap terminal langsung berhubungan dengan konsentrator, sehingga jaringan tidak terputus ketika ada workstation yang terganggu. Yang ketiga, jaringan mudah dikembangkan. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ring merupakan untaian media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya hingga membentuk suatu lingkaran, di mana jalur transmisi hanya satu arah. Nah, topologi ring biasanya disebut sebagai topologi cincin atau lingkaran karena kedua ujung terminal pada topologi ini saling berhubungan sehingga menyerupai lingkaran. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Gina. Saya tertarik pada topologi ring. Apakah Bapak bisa jelaskan kekurangan dan kelebihan di topologi ring ini, Pak? Terima kasih. Sebelum Bapak menjawab, mungkin ada yang bisa membantu dalam menjawab pertanyaan dari teman kalian?
Saya, Pak. Ya, silakan Amel. Kelebihan dari topologi ring adalah pertama, hemat kabel. 2, penataan kabel lebih sederhana. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, rentan terhadap kesalahan dan gangguan jika salah satu terminal rusak. Yang kedua, pengiriman menunggu giliran token sehingga menjadi lambat. Oke, pintar sekali, tepat sekali jawabannya. Selain itu ada lagi kelebihan selain yang disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama, tidak membutuhkan hub. Yang kedua, dapat melayani lalu lintas yang padat. Kekurangannya, kerusakan pada salah satu terminal atau media pengirim menyebabkan buntunya jaringan. Oke anak-anak, untuk materi praktikum pelajaran kita pada hari ini, kita lanjutkan berdiskusi di kelas virtual Google Classroom kita. Silakan bekerjalah sesuai kelompok yang sudah kita buat. Langsung buka LKPD-nya seperti yang sudah Bapak jelaskan dari awal tadi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi kelas. Nanti setiap kelompok akan Bapak bimbing, Bapak kasih waktu 35 menit. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Jangan lupa selesai kegiatan diskusi di Google Classroom, kalian join lagi untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nanti linknya akan Bapak share di chatting Classroom, oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Untuk ice breaking kita pada pagi hari ini, berbicara siang hari 2 kali, kalau sore 3 kali. Oke, Pak. Oke, Pak. Bisa kita mulai? Ngerti, Pak. Bisa dicoba, Pak. Sore, pagi, siang, malam. Siapa yang salah? Sore, siang, malam. Randa yang salah, ada konsentrasi berarti Randa. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Oke, sesuai kesepakatan kita dari awal, silakan kelompok 1 untuk share screen mempresentasikan hasil diskusi. Tampil ya? Sudah tampil. Oke, baiklah, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ini atau kelompok kami ini, saya mewakili sendiri akan membahas tentang topologi jaringan. Langsung saja, sebelumnya kita membahas pengertian terlebih dahulu ya tentang pengertian topologi jaringan itu sendiri. Yang pertama, topologi jaringan bisa teman-teman lihat bahwasanya topologi jaringan itu yaitu hubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Namun dalam suatu jaringan komputer itu, jenis topologi itu bisa mempengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer yang sudah terhubung. Maka dari itu kita harus bisa memilih topologi jaringan mana yang seharusnya kita pakai agar lebih layak dan juga lebih efisien seperti itu ya untuk berkomunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam topologi jaringan.
Yang ketiga itu topologi tree atau pohon. Yang keempat itu topologi mesh dan atau mungkin topologi yang tak beraturan. Ada juga topologi wireless atau nirkabel yang tidak memakai kabel. Ada juga topologi ring memakai kabel koaksial. Yaitu topologi bus juga menggunakan metode unicast, multicast, dan broadcast. Artinya apa teman-teman sekalian? Yaitu topologi unicast itu yaitu komunikasi antara satu pengirim dengan satu pengirim di dalam satu jaringan. Multicast yaitu juga adalah komunikasi antara satu pengirim dengan banyak penerima di dalam jaringan. Sedangkan broadcast yaitu setiap titik akan menerima dan menyimpan frame yang disalurkan atau dihantarkan. Dalam hal ini sekian saja yang bisa kelompok 1 sampaikan. Mungkin kembali lagi kepada Pak Hardi. Sekian, terima kasih Pak. Saya akhiri untuk teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Informasi yang diberikan sudah sangat baik dan sudah sistematis dan juga tepat. Langsung saja kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan kembali hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya Feby Desti Yolanda, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama saya sendiri, Feby Desti Yolanda. Yang kedua Sherlina Fitri Aryani. Yang ketiga Amelia Arsanda. Dan yang keempat Gina Anggraini. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu konektivitas. Jaringan komputer dapat membantu seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Oleh karena itu, dengan adanya konektivitas, kita dapat dengan mudah untuk mengkoneksikan diri kita dengan seluruh orang di seluruh dunia. Yang kedua, efisien proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Data yang Anda kirim tak hanya cepat sampai, namun juga sangat aman. Kemudahan berbagi file. Dengan adanya jaringan, Anda bisa mengakses file yang dimiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisalnya internet. Beberapa di antaranya seperti yang dikenal adalah file transfer protocol dan penyimpanan awan. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kembali untuk kelompok 2. Waktu kita tinggal tersisa 10 menit. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Isni. Jaringan komputer merupakan gabungan dari teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Oke, pintar, betul sekali. Jaringan komputer dibangun agar informasi data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Adapun topologi jaringan komputer yang saat ini banyak digunakan adalah topologi bus, ring, star, mesh, tree, dan hybrid. Bapak rasa cukup jelas untuk materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu analisis data. Oh iya, nah alhamdulillah untuk nilai soal evaluasi yang kalian kerjakan di Google Form, semuanya tuntas. Nilai kalian semua di atas KKM. Alhamdulillah, artinya pelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik. Sebelum Bapak tutup, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pak. Ya, silakan Irgi. Kelebihan yang dapat kami rasakan dari pembelajaran hari ini adalah kami mengetahui banyak hal mengenai jaringan komputer. Jadi kami bukan hanya sebagai pengguna internet saja, tapi kami juga mengerti bagaimana cara membangun jaringan komputer dengan topologi-topologi yang ada. Kelemahannya, karena kita belajar daring, terkadang terkendala di koneksi jaringan internet yang terkadang gangguan.
Nah, inilah yang terkadang menjadi faktor penghambat kami dalam belajar, Pak. Sekian itu saja, Pak, dari saya. Oke, Bapak sangat mengerti dengan kondisi kalian, tapi diusahakan tetap bisa ikut dalam proses pembelajaran ya, Nak. Walaupun nanti di dalam pelaksanaannya terjadi putus koneksi, Bapak pun bisa memaklumi. Makanya kita sama-sama berdoa semoga wabah pandemi COVID ini cepat hilang sehingga proses belajar mengajar kita dapat dilaksanakan secara normal kembali. Baiklah, untuk mengambil berkah dari rangkaian pembelajaran kita hari ini, silakan pimpin doa Ketua Kelas. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Hai. Baiklah, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.